Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pembaruan Islam pada Masa Modern. Sebelum presentasi dimulai, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Bagus Rafi Yahya, nomor absen 10. Saya Ilham Fadrik, absen 14. Saya Tio Ramadhani, absen 35. Saya Bagas Nurbaya Sakti, absen 9. Ya, presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Sekilas tentang dunia Islam pada masa modern. Masa pembaruan modern dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada Islam pada masa modern. Periode modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini disebut juga dengan periode pembaruan karena merupakan kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya bidang pengetahuan dan teknologi. Adapun ciri-ciri Islam pada abad modern. Yang pertama adalah peradaban Islam pada masa modern muncul sebagai upaya pembebasan dari penjajahan bangsa Barat. Yang kedua, perkembangan peradaban Islam pada masa modern tidak bergerak cepat karena mayoritas negara Islam disibukkan dengan usaha meraih kemerdekaan. Dan yang ketiga, adanya kesadaran pada sebagian besar negara Islam untuk belajar dari kebangkitan dunia Barat dari keterpurukan. Dan yang keempat, adapun peradaban Islam muncul untuk didedikasikan bagi kepentingan dan kebaikan umat Islam. Dan yang kelima, peradaban Islam lebih banyak berfokus pada negara-negara Islam yang berada di benua Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Dan yang terakhir, adanya pengaruh peradaban Barat terutama dalam bidang keilmuan. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dari buku H.A. Al-Tiari dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan pelajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensi tertentu. Dan 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk. Tokoh-tokoh pembaruan Islam pada masa modern. 1. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Al-Uyainah, Arab Saudi pada tahun 1703. Pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab untuk memperbaiki kedudukan umat Islam, yaitu timbul bukan sebagai reaksi suasana politik, tetapi sebagai reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam waktu itu. Pemikiran-pemikiran yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab antara lain: 1. Hanya Al-Quran dan Hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. 2. Taklid kepada ulama tidak dibenarkan, tetapi dan pintu ijtihad terbuka. Muhammad Abdul dilahirkan pada Mesir Gilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juni 1900
5. Beberapa pemikiran pembaruan Islam menurut beliau. 1. Itu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat negara yang bersangkutan. Bid'ah Baldawi Rafi'ul Tahtam. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Dia lahir pada tahun 1801 di Tahta dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. 2. Kekuasaan raja cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. 3. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. 4. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Beberapa pemikiran pembaruan Islam menurut beliau. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahan. 2. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 3. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. 4. Mendirikan sekolah Maktesi Makrif. Menerapkan perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh umat muslim. 1. Menuntut ilmu seluas mungkin agar mengetahui informasi-informasi yang berkembang. 2. Memberikan pengetahuan yang kita miliki kepada orang lain yang belum mengetahui. 3. Kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. 4. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. 5. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkannya buku berbahasa asing. Ya, ini daftar pustaka yang bisa ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.